Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Selalu ingat pesan ibu dengan 3M. Ayo, siapa yang masih ingat 3M? Iya, 1. Menjaga jarak. 2. Memakai masker. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Di semester 2 ini, kita akan belajar mengenai bangun segi banyak. Pada pembelajaran hari ini, pengetahuan yang akan kita pelajari yaitu pada KD 3.8, menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sedangkan keterampilan yang akan anak-anak peroleh pada KD 4.8 yaitu mampu mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh pada kesempatan hari ini: 1. Memahami pengertian tentang segi banyak, beraturan, dan tidak beraturan. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan segi banyak. Apa itu segi banyak? Segi banyak yaitu merupakan suatu kurva tertutup sederhana yang terdiri dari ruas-ruas garis. Ruas garis itu disebut sisi. Nah, apa itu kurva? Kurva merupakan bangun geometri. Kurva merupakan kumpulan semua titik yang dapat digambar tanpa mengangkat pensil. Jadi, jika kumpulan titik itu menyatu atau tertutup, maka akan membentuk suatu bangun. Yo, mari kita amati bagaimana ciri-ciri bangun segi banyak. Ciri-ciri dari bangun segi banyak antara lain: 1. Segi banyak merupakan bangun tertutup. Yang kedua, segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Yang ketiga, segi banyak minimal memiliki 3 buah sisi. Jadi kalau sudutnya ada 3, maka sisinya juga ada 3. Yang keempat, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. Ingat itu ya, jumlah sudutnya akan sama banyak dengan jumlah sisinya. Dan yang kelima, sisinya dibatasi oleh garis lurus. Nah, ini penting ya anak-anak. Jadi bangun segi banyak itu dinamakan segi banyak jika dibatasi oleh garis lurus, bukan garis yang melengkung. Itulah beberapa ciri-ciri dari bangun segi banyak. Segi banyak itu terdiri dari 2 jenis ya. Jenis dari segi banyak yaitu 1. Ada segi banyak beraturan. Yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Apa itu segi banyak beraturan? Segi banyak beraturan yaitu suatu bangun segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang. Ingat ya, sisi-sisinya sama panjangnya. Sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah suatu bangun yang sisi-sisinya tidak sama panjang. Itu antara lain jenis dari bangun segi banyak. Mari kita perhatikan contoh dari bangun segi banyak beraturan. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan gambar-gambar contoh dari bangun segi banyak beraturan ya. Coba kalian perhatikan. Bangun yang pertama, ada segitiga sama sisi. Bangun yang kedua, segi 5 beraturan. Bangun yang ketiga, ada persegi.
Dan bangun yang keempat, segi 6 beraturan. Nah, coba kita amati dari keempat contoh bangun itu. Semua sisinya bagaimana? Ya, sisinya sama panjangnya kan? Dan jumlah sudutnya coba kalian hitung. Jumlah sudutnya bagaimana? Nah, jumlah sudutnya juga sama dengan jumlah sisinya kan? Ya, kalian lihat yang segitiga. Sisinya bagaimana? Itu sisinya sama panjang ya. Maka dikatakan segitiga sama sisi. Dan sudutnya coba kita hitung. Ada 3 juga kan? Yang bangun kedua juga itu segi 5 beraturan. Coba kalian hitung sisinya. Iya, sisinya ada 5 juga ya. Sisinya juga sama panjangnya. Makanya dikatakan segi 5 beraturan. Karena sisinya sama panjang. Sudutnya ada berapa? Iya, sudutnya juga ada 5 ya. Yang ketiga, kalian perhatikan bangun persegi. Bangun persegi itu sisinya ada berapa? Iya, 4 ya. Karena beraturan bisa dikatakan juga segi 4 beraturan atau nama lainnya adalah persegi. Sedangkan bangun yang keempat adalah segi 6 beraturan. Kenapa dia katakan beraturan? Ya, tadi karena sisi-sisinya sama panjang. Nah, itu hanya beberapa contoh saja ya. Kalian juga bisa melihat contoh-contoh yang lain. Jika ada bangun yang kalian jumpai, kok sisinya sama panjang atau beraturan, maka bangun tersebut dikatakan segi banyak beraturan. Berikutnya, kita perhatikan contoh dari segi banyak tak beraturan ya. Mengapa dikatakan tidak beraturan? Karena panjang sisinya tidak sama panjangnya. Ada apa saja contohnya? Nah, di sini Ibu sudah menampilkan gambar ya. Ada namanya persegi panjang, ada segitiga siku-siku, ada gambar trapesium, jajar genjang yang terakhir ya. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Nanti kalian dapat cari di rumah ya. Benda-benda yang termasuk segi banyak tak beraturan. Nah, sekali lagi, kenapa dikatakan tidak beraturan? Karena tadi sisi-sisinya tidak sama panjang. Kalian perhatikan itu persegi panjang. Yang panjang yang sama cuma 2 garis sisinya, sedangkan garis yang kedua lagi tidak sama panjang, makanya dikatakan persegi panjang. Jadi persegi panjang itu termasuk contoh bangun segi banyak tak beraturan. Bagaimana anak-anak, sudah paham mana bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan? Baik, pinter, anak-anak hebat semuanya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bangun yang bukan segi banyak. Apa sih yang membedakan bangun segi banyak dengan bukan segi banyak? Nah, jika tadi pada bangun segi banyak, kurva tertutupnya berupa garis, ya. Kurva tertutupnya berupa garis. Sedangkan pada bangun bukan segi banyak, yaitu bangun tertutup yang tidak hanya terdiri atas garis saja, melainkan dibentuk juga oleh kurva yang melengkung dan tidak selalu memiliki sudut. Itulah yang membedakan bangun segi banyak dengan bukan segi banyak. Ingat, kalau segi banyak, kurva tertutupnya berupa garis, sedangkan yang bukan segi banyak ada salah satu garisnya yang berupa kurva melengkung atau garis lengkung. Mari anak-anak kita lihat ciri-ciri dari bangun bukan segi banyak. Yaitu yang pertama, kurva tidak selalu tertutup. Yang kedua, tidak selalu memiliki sudut. Yang ketiga, tidak selalu memiliki sisi berupa garis lurus. Jadi, sisinya ada yang berupa garis melengkung. Nah, jika suatu bangun memiliki ciri-ciri salah satu sisinya bukan garis lurus, tetapi berupa lengkungan, maka dikatakan
bangun itu bukan segi banyak ya anak-anak. Ayo coba kita lihat contoh-contoh bangun segi banyak anak-anak. Nah, kalian perhatikan ya bangun itu. Bangun itu terbentuk dari garis yang melengkung ya. Ada juga bangunnya yang kurvanya tidak tertutup. Maka jika kalian perhatikan, jumpai bentuk bangun dengan ciri demikian, maka itu merupakan bangun bukan segi banyak ya. Ayo perhatikan baik-baik. Silahkan diperhatikan dengan cermat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Bagaimana bangun segi banyak dengan yang bukan segi banyak? Jika sudah, ayo coba kerjakan soal di bawah ini ya. Pada soal ini, silakan kalian perhatikan bangunnya, kelompokkan bangun di bawah ini, mana yang merupakan bangun beraturan dan yang tidak beraturan. Kalian pilih bangunnya ya, sesuaikan dengan huruf yang ada pada bangunnya. Silahkan kelompokkan. Mana saja bangun-bangun yang beraturan itu yang berhuruf apa, dan yang tidak beraturan yang berhuruf apa saja. Silakan kelompokkan ya. Nah, kemudian pada soal yang kedua ini, coba kalian kelompokkan juga mana yang segi banyak dan yang bukan bangun segi banyak. Kalian pilih ya. Bangun dengan menuliskan hurufnya saja. Selamat mengerjakan. Ingat, setelah selesai, Ibu tunggu kiriman tugasnya ya, melalui WA pribadi saja. Terima kasih.